Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Balighu anni walau ayat," sampaikan dari aku walaupun satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tahiyatan thayyibah wa ihtiraman hasanah, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, wabil khusus pengurus Masjid Al-Ikhlas, bapak-bapak, ibu-ibu, as-shaimin as-shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan suci Ramadan ini kita sudah masuki hari ketiga ya Pak ya. Kedua apa ketiga? Apa keempat? Keempat apa ketiga, Bu? Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa ditakdirkan duduk di tempat yang mulia ini untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita semua diberikan kebarokahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat teriring salam kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat kelak di yaumil mahsyar, di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasanya kan di hari Minggu ini jadi libur juga Pak ya. Ada sedikit pengajian biasa dari program pemerintah kota. Tapi program tidak program sih, pengajian jalan terus ya. Pengajian jalan terus, apalagi bulan puasa ini. Apalagi bulan suci Ramadan ini. Penuh masjid Pak. Penuh gitu kan. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat penuh. Penuh. Semalam itu saya ada jadwal di Masjid Fathul Akbar di Simpang Jakabaring itu sangat memprihatinkan itu. Sangat memprihatinkan. Masjid sebesar itu orangnya banyak. Banyak orang. Sayang tidak terawat ya. Jadi jamaahnya juga terlalu banyak itu. Untuk semasjid sebesar itu terlalu banyak, Mas. Tapi alhamdulillah bersyukur di tempat ini bagus, masjidnya luar biasa. Tim pengurus masjid ini luar biasa, indah. Dengan keindahan ini menjadikan nyaman kita menjadi ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang mungkin kita tuangkan di masjid ini menjadikan jariah kita untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya ada cerita sedikit tuh, Pak. Saya tidak akan ngajar ngaji, tidak ngasih tausiah, tidak. Saya tidak berani mentausiahi bapak-bapak atau menceramai ibu-ibu, menceramai bapak-bapak. Di sini banyak kiai, banyak ustadz. Cuman hanya sharing aja, Pak. Sharing, ngobrol aja. Mungkin bapak ibu kemarin mendengar, Bu ya, Pak. Ada seorang pengurus masjid itu masuk YouTube itu. Masuk YouTube apa masuk Tribun apa? Iya, meninggal di waktu sholat taraweh rakaat kedua. Kebetulan beliau tuh kawan saya, Insinyur Purnomo.
Insinyur Purnomo. Saya manggil Pak D itu. Beliau meninggal waktu sujud kedua di sholat tarawih. Beliau itu khasnya itu kalau jadi MC itu kayak penyiar televisi. Suaranya itu bagus beliau. Luar biasa, meninggal dalam keadaan suci dari hadas dan sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan hidup manusia itu titiknya seperti itu, Pak. Kita kesenangan di dunia ini sering dibaca oleh bapak, ibu, sering itu dibaca itu. Saya berulang-ulang kali sering dibaca, walaupun sepanjang-panjangnya kita baca doa, ujung-ujungnya cuma satu kalimat. Satu baris ujung-ujungnya itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Panjang berapa lembar itu. Hijib Nasor, hijib Nawawi, hijib ini dibaca kalau ujung-ujungnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan bapak-bapak, ibu-ibu, anak kecil hafal itu. Artinya di situ manusia itu fitrahnya mempunyai keinginan, kesenangan, kebaikan di dunia dan akhirat. Salah satunya kesenangan terakhir di dunia ini husnul khotimah. Kesenangan di dunia atau yang terakhir, titik akhirnya itu husnul khotimah. Walaupun fasilitas kita mewah, ya rumah kita mungkin gedong bahasanya, mewah apapun itu. Fasilitas di dunia ini luar biasa. Tapi ketika titiknya manusia itu jelek akhirnya, naudzubillah summa naudzubillah. Itu salah satu contoh iktibar kita belajar melihat situasi dan kondisi di dalam kehidupan. Sepangkat-pangkatnya manusia itu, titiknya itu husnul khotimah. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW di dalam kitab ini. Kenapa hadis ini populer? Hadis ini termasuk populer, sering didengarkan oleh para kiai dan para ustadz. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinna yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Itu populer, hadis itu populer. Sesungguhnya Allah itu inna. Ini walaupun hadis Rasulullah, kekuatannya itu luar biasa. Innallaha la yanzuru. Sesungguhnya, pakai kata sungguh. Sesungguhnya Allah la yanzuru, tidak melihat, yanzuru, tidak memandang kepada suwarikum. Suwarikum itu kalau bahasanya itu gambar, Pak. Bentuk tubuh kita. Kalau kita kembangkan itu pangkat derajat keduniaan kita. Tidak memandang dia jenderal, tidak memandang dia presiden, tidak memandang dia kiai, tidak dia memandang ustadz. Itu cuman cover. Jangan mentang-mentang kiai, jangan mentang-mentang ustadz. Surga di tangan dia. Tidak semua. Sekarang kan gampang wong itu kan. Sedikit punya ilmu agama, kafir kamu. Itu kan? Syirik kamu. Gampang mempunyai kalimat-kalimat takfiri, mengkafir-kafirkan orang, menyalah-nyalakan orang, itu gampang. Dia Allah tidak akan memandang pada orang itu. Pangkat, derajat, pakaian, harta, wa a'malikum. Harta tidak. Nah,
Disinilah letaknya bulan puasa Ramadan ini, syahrul Ramadan ini turunkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah untuk muhasabah. Untuk muhasabah, untuk berpikir diri kita ini bagaimana. Punya kekuatan apa manusia itu? Tidak punya kekuatan apa. Bukti, jangan ini sebulan 2 bulan, seminggu 2 minggu, baru sehari tidak makan, tidak minum, lemes minta ampun, ya kan Pak? Ya, tidak makan, tidak minum, lesu, kayaknya tidur, gitu ya, lesu. Disitulah kita berpikir manusia itu tidak punya daya upaya sama sekali. Manusia itu dalam keadaan dhaif. Nah, kalau kita mau berpikir ke situ, apa yang disombongkan? Apa yang dibanggakan manusia itu? Tidak ada sama sekali. Tidak ada yang dibanggakan apa-apa. Hanya yang bisa kita pegang itu iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama. Satu contoh, Pak. Tidak tahu di sini ada pejabat mungkin, ya kan? Ada pejabat mungkin, ada orang kaya mungkin yang duduk di mushola ini. Buktinya Bapak Ibu masuk masjid lepas sendal juga. Ya. Lepas sepatu juga itu. Walaupun sepatu Bapak, sendal Bapak berharganya mahal, tetap masuk ke masjid itu satu contoh yang hal kecil. Satu contoh, sendal itu dilepas di luar. Artinya tunduk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk ke masjid harus suci, artinya tunduk, tidak ada apa-apa. Itu hal yang kecil aja. Hal yang kecil. Nah, sekarang ini dengan momen-momen kita berpuasa, muhasabah. Karena manusia ini, Bu, Pak, ngaji kitab, ngaji Quran itu, menghafal Quran, mengkaji Quran, selambat-lambatnya, paling 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun hafal Quran. Bisa baca Quran dari Iqra, itu bahasa. Tapi Quran yang ada diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, yang tersirat ini, itu wajib kita pelajari juga. Apa? Hati manusia itu. Situasi dan kondisi manusia. Satu contoh. Rasulullah SAW pertama diturunkan wahyu, kalimat surat Al-A'la, Iqra. Ya kan? Iqra. Itu pertama kali surat ayat Quran diturunkan di Rasulullah itu Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di situ. Menurut tafsir Syekh Al-Imam Jalaluddin As-Sayyuti di dalam kitab Jalalain itu, yang pertama kali menulis kitab itu Jalaluddin Al-Muhalli, gurunya dari Jalaluddin As-Sayyuti, diteruskan oleh Jalaluddin As-Sayyuti. Gitu. Di dalam Iqra itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, pada saat bulan Ramadan inilah Iqra itu diturunkan. Iqra. Iqra ya Muhammad. Bacalah hai Muhammad. Nah, sekarang kalau menurut ahli mufassirin itu, Al-Quran itu kan baru itu diturunkan, Pak. Terus Rasulullah suruh baca apa? Iqra, bacalah hai Muhammad dengan nama-nama Allah. Nah, disitulah ahli mufassirin mengatakan membaca situasi kondisi diri kita sendiri dan lingkungan. Gitu. Nah, apa momennya di dalam bulan puasa ini? Allah menurunkan, menciptakan di dalam bulan suci Ramadan ini untuk muhasabah. Dari 11 bulan kemarin yang kita lakukan, apa yang dilakukan? Walaupun ada para ulama yang mengatakan bulan suci Ramadan ini, syahrul Ramadan ini bulan panen.
Bulan panen pahala. Makanya orang berbondong-bondong ke masjid. Ketika puasa hilang, assalamualaikum. Itu. Karena ada embel-embel ibadahnya, pahalanya dilipat gandakan. Itu tidak dinafikan. Saya tidak menafikan itu. Benar ada hadis seperti itu. Benar ada ulama yang mengatakan itu. Bahwa ibadah di bulan suci Ramadan, pahalanya akan dilipat gandakan. Makanya masjid penuh. Mau nyari pahala. Selesai bulan suci Ramadan, ya assalamualaikum masjid. Kayak gitu kan? Itu fenomena, Pak. Fenomena yang harus kita baca. Fenomena. Mau tidak mau, senang tidak senang, itu kita lakukan. Termasuk saya sendiri. Termasuk saya sendiri. Kalau wong sini wong sini rame terus. Rame terus ini. Hah? Pasar. Rame terus, alhamdulillah. Akhirnya disitulah muhasabahnya. Itu. Orang pergi umroh. Di bulan puasa umroh terhitung seperti haji. Ya umroh bagus, bukan tak bagus. Umroh bagus. Memang perintah, ada sunnahnya itu. Nah, itu sunnah. Itu. Tapi ketika kita mencari mindset kita diajarkan seperti itu, melipatkan pahala, lipat pahala, lah kita ibadah ini cinta pada Allah Subhanahu wa taala, yuhibbu ilallah, apa yuhibbu ila pahala. Pertanyaannya itu menurut ahli-ahli tasawuf itu, Pak. Ahli-ahli tasawuf. Kalau ahli-ahli syariat ya bukan pahala. Nah, emang yang masukkan kita ke surganya Allah itu pahala apa? Ya pahalanya banyak kalau tidak diridhoi Allah, cuman. Ya kan? Pahala banyak tapi tidak diridhoi oleh Allah. Ada tidak pahalanya? Ada, Pak. Ada. Satu contoh. Kita, maaf, banyak sekarang kan fenomenalnya tuh ya. Sekarang ini lagi maraknya umroh. Maraknya umroh itu. Seperti haji. Umroh itu. Ada yang 4 kali, 5 kali, 10 kali. Oh, ada itu. Bukan tidak baik. Tapi anak yatim keleceran loh. Fakir miskin masih berantakan loh. Bukan tidak baik, Pak. Baik. Umroh itu baik. Saya tidak mengatakan bahwa umroh itu tidak baik. Tapi saya melihat, saya kemarin ada program, Pak. Program yatim, menyisir yatim di pinggir kota. Dengan staf-staf kantor itu. Terfikir saya itu. Saya pengen mengamalkan amalannya Mbah Yai Dahlan. Simpel Mbah Yai Dahlan itu. Ara'aital ladzi yukazu bidini fadalikal ladzi yad'ul yatim. Itu ya. Saya dulu ngaji di Jogja itu dengan seorang kiai itu. Masih keturunan Mbah Yai Dahlan itu ya. Pikiran saya ke situ. Bagaimana sih mempraktekkan ini? Ya sudah jelas, Pak. Sudah jelas. Pak. Puasa ibu, sholat bapak, puasa bapak. Ketika kita ibadah pada Allah Subhanahu wa taala secara mahdhonnya dan kita tidak pernah melihat, tidak pernah mata kita melirik sama sekali kepada orang-orang yang fakir miskin tadi, orang-orang yang susah tadi, anak yatim, tertolak amal. Ara'aital ladzi yukazu bidini fadalikal ladzi yad'ul yatim. Silakan buka di tafsir itu. Tafsir At-Tabrani, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Munir. Itu. Sepakat itu. Sepakat, tidak ada keraguan itu. Tidak ada syak.
Karena jargonnya sholat itu sendiri, jargonnya ibadah itu sendiri, Allah buat. Inna sholata tanha anil faksha wa munkar. Apakah kita melantarkan anak yatim, kita melantarkan fakir miskin itu tidak faksha? Tidak faksha. Apakah kita berbuka puasa dengan pempek satu nampan? Kita buka puasa dengan es cendol satu gelas besar? Apakah kita merasakan seharian kita tidak makan dan kita merasakan tetangga kita merasakan makanan itu? Tidak. Di sinilah letaknya diajarkan Ramadan itu sendiri. Saya tidak akan berbicara masalah pahala. Saya tidak akan berbicara pahala. Pahala itu urusan Allah, kakek. Pahala itu. Kalau kita membicara pahala, ketika kita bulan puasa, pahalanya ini, pahalanya ini, pahalanya ini, pahalanya ini. Bulan suci Ramadan cuma sebulan, Pak. Yang kita harus arungi ini 11 bulan yang akan datang. Dari bulan suci Ramadan itu. Bisa tidak menjaga seperti bulan Ramadan. Nih, bulan Ramadan ini. Bulan Syahrul Ramadan ini, orang dibikin lapar oleh Allah Subhanahu wa taala. Disuruh tidak minum, disuruh tidak makan, disuruh tidak gaul dengan istri. Di situ bagaimana kesusahan kita ini menyentuh hati kita kepada orang-orang yang tidak mampu. Makanya dengan hadis balik tadi, hadis suarikum, Allah tidak akan melihat sama sekali apa pangkatnya dan pangkat atau hartanya ketika harta itu tidak digunakan ke jalan Allah. Ini Asy-Syaikh Al-Imam Izzaluddin As-Sultanil Ulama mengatakan seperti itu dalam kitab ini. Jadi, ya saya ngomong ada dasarnya, cuma saya bacakan, saya terangkan, ya terima monggo, tidak ya dipapo gitu. Tidak maksud tidak gitu. Jadi berdasarkan yang saya baca, berdasarkan keterangan para ulama. Nah, disambut lagi, walakin yang zuru qulubikum wa a'malikum. Nah, di sini walakin apa yang dilihat oleh Allah, kata Rasulullah, nah, dada kita, kolbu kita, hati kita. Ketika hati kita ini bisa halus bilayin, halus, bisa menyentuh dengan tangisan air mata anak yatim, dengan tangiskan orang-orang fakir miskin, Allah akan melihat. Ketika batin kita disentuh oleh tangisan-tangisan mereka, mengucurlah tangan kita, mengeluarkan harta kita untuk mereka. Terhapuslah yukadu bidini fadalikal ladzi yad'ul yatim. Mudah-mudahan kalau kita tersentuh hati kita, tersentuh kolbu kita untuk mengucurkan dana itu, menyantuni fakir miskin, menyantuni anak yatim, terlepas dari orang yang membohongkan ayat-ayat Allah. Baca kitabnya pinter naudzubillah min dzalik. Baca tafsir pinter naudzubillah. Wih, pinter. Tapi ya itu, saya melihat, Bu. Saya semalam pulang dari ini tuh, bawa motor, kadang-kadang bawa motor. Ada anak-anak itu. Itu terlepas dari yang koordinir tidak koordinir, Pak. Koordinir tidak dikoordinir. Ada yang mengatakan, Ustadz itu dikoordinir orang. Itu tuh sudah usaha. Itu tuh sudah ini, anak-anak yang minta-minta di jalan itu ini. Nah, inilah suudzon di dalam hati kita. Ketika kita memelihara memupuk prasangka buruk di dalam hati kita, jauh dari kita kepada husnul khotimah. Salah satu yang menghalangi kita husnul khotimah karena kita terlalu banyak suudzon kepada orang lain. Itu salah satu yang menghalangi suul khotimah itu orang yang sering suudzon, prasangka buruk kepada orang lain.
Karena Allah dan Rasulullah itu tidak pernah mengajarkan prasangka buruk pada sesama. Kita dilatih untuk prasangka baik kepada orang lain. Ini kaitannya ayat ini didukung oleh, ditafsirkan oleh hadis ini. Ara'aital ladzi yukallu bidini fadzalikal ladzi yad'ul yatim fala yakhuddu ala ta'amil miskin fawailul. Nah, akhirnya jargon tadi inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar ini karena tidak fahsyanya tidak masuk, mungkarnya tidak masuk, jargonnya itu tidak masuk fahsya'i wal munkar, akhirnya fawailul. Cilakalah bagi orang yang sholatnya sahun ingin cuma menunaikan kewajiban dia sendiri pada Allah, cinta dia sendiri pada Allah, bisa jadi ada hal-hal lain dalam sholatnya. Jargon inna sholata tanha anil fahsya itu tidak masuk, Pak. Itu fenomena sekarang itu seperti itu. Orang berlomba-lomba gitu, tapi itu berlomba-lomba itu. Berlomba masalah ibadah. Jadi tidak melihat sekeliling kita bagaimana kesulitan keluarga kita. Ada hadis Rasulullah SAW itu yang populer juga. Puasanya seseorang tidak terterima. Ada ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala. Puasanya orang tidak diterima. Ketika orang itu masih ada dosa dengan 3 hal ini. Pertama, apa dosa apa? Masih punya dosa dengan tetangganya. Masih punya dosa dengan suaminya, seorang istri. Masih punya dosa pada orang tua. Ini puasanya terhalang oleh hal-hal seperti ini. Puasa. Ya, Ustadz, puasa, tapi puasanya hanya menunaikan kewajiban. Banyak hadis-hadis Rasulullah yang menerangkan bahwa banyak umatku puasa tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Karena puasa menurut Al-Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin itu, ya puasanya orang awam tidak didukung keilmuannya seperti itu. Nah, makanya kalau orang yang sering duduk di majelis ta'lim itu, ilmu itu luar biasa. Karena ilmu itu bisa menata ibadah-ibadah kita. Mana yang memang emergensi, mana yang tidak. Gitu. Itu karena ibadahnya tidak ditata dengan ilmu. Jadi yang dilihat oleh Allah, walakinna yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat oleh Allah itu hatinya dan perilaku yang baik. Perilaku yang baik ini kalimat wa a'malikum ini kenapa dinakirokan? Bukan dima'rifatkan. Artinya Allah mengajarkan dan Rasulullah mengajarkan kebaikan itu kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala selaku pencipta kita. Wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun. Menugaskan manusia itu illa liya'budun, ibadah hanya ibadah pada Allah, ibadahnya itu banyak. Ada ibadah yang memang khusus, ada ibadah yang umum. Ibadah yang umum ini kadang-kadang kita lupa. Kalau sholat sih insya Allah tidak tinggal gitu kan, sholat, pengajian gitu kan. Itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, ini hanya sekedar obrolan Pak, bukan ngajari, berbagi pengalaman atau ini. Kalau pengalaman ilmu, yakin Bapak lebih paham. Nah, disinilah Pak, kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana memanage ibadah kita dan kehidupan kita. Sesuai dengan ayat yang saya sampaikan tadi, yang saya bacakan tadi, itu. Yang saya bacakan tadi. Manusia itu mempunyai keinginan, balik lagi mempunyai keinginan
kebaikan di dunia dan di akhirat. Artinya Rasulullah mengajarkan kita ibadah pada Allah dan harus kita juga melihat kanan kiri kita. Kanan kiri kita. Artinya kanan kiri kita itu kita harus peka. Makanya diturunkan syahrul Ramadan. Di dalam bulan suci Ramadan ini ada melimpahnya pahala. Itu. Ada di bab fadilah-fadilah itu, ada pelimpahan, ada lipat ganda pahala dan macam itu. Itu di bab pahala. Tapi jangan lupa, karena ibadah kita ini mau kalau dilipat-lipat apapun, kalau kita hati kita rusak, akan rusak ibadah itu sendiri. Nah, makanya di dalam hadis Rasulullah itu jelas yang saya bacakan tadi, ya, innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinna yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Itu kan sudah jelas itu. Yang dilihat Allah itu hati dan amal kebaikannya, wa amilus sholehah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan bagaimana puasa ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehaus, dahaga. Oh, ini ya caranya wong tidak makan itu. Oh, ini ya caranya tidak minum itu seharian, haus. Bagaimana kalau saudara kita yang tidak makan nian? Mau makan beras kate, mau makan gitu. Nah, inilah yang paling utama inilah. Makanya di ujung bulan suci Ramadan tuh ada tradisi hukum yang diberikan oleh Allah, bayar zakat. Zakat fitrah teman-teman. Cuman zakat itu ya jangan dibayar setiap bulan puasa aja. Kenapa kalau kita haulnya dan nisabnya sudah cukup, kenapa tidak dibayarkan di bulan lainnya? Apa harus nunggu bulan puasa? Kan tidak. Inilah terpengaruh oleh mindset kita bahwa di bulan puasa ini akan lipat-lipat ganda. Padahal kalau haulnya sudah cukup dan nisabnya cukup, ya bayarkan aja di bulan lain. Berikan aja yang dengan orang yang membutuhkan. Karena kita punya mindset di dalam otak kita ini lipat ganda pahala, akhirnya ditunda. Itu. Padahal Allah itu tidak melihat itunya. Allah itu melihat kebaikan hati dan kebaikan perbuatan itu sendiri. Bapak Ibu yang kami muliakan, mudah-mudahan kita bisa sedikitlah, walaupun tidak semuanya, sedikit kita amalkan bagaimana ayat yang kita sering baca itu, ara'aitallazi yukazzu bidini fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dengan kita mengamalkan dan memelihara anak yatim dan fakir-fakir miskin, orang-orang di bawah kita, mudah-mudahan kita terlepas dari ancaman orang yang mendustakan agama Allah, mendustakan ayat Allah. Nah, mudah-mudahan jargon yang diberikan oleh Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, itu masuk kepada sholat kita. Bahwa kita sholat ini bisa menyingkirkan kefahsyaan kita, kemungkaran kita. Fahsya itu punya hati kejelekan di dalam hati kita, bisa habis dengan sholat dan ibadah mahdhah lainnya. Terutama bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rizki yang barokah, kita bisa menyantuni orang-orang yang di bawah kita. Mudah-mudahan kita ingat, saya ulangi lagi hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinna yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat apa bentuknya orang itu, tapi yang Allah lihat hati dan kebaikannya, amal perbuatannya yang baik. Mudah-mudahan jamaah semua orang-orang yang dilirik dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibadah puasa ini menjadi pelajaran hibrah kita untuk menyentuh bagaimana memperhatikan tetangga-tetangga kita yang kurang beruntung di dalam nasibnya di dunia ini, dan kita peka untuk
menyantuni mereka. Mudah-mudahan kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam segi perkataan pada bapak-bapak, ibu-ibu, dan kalau ada perkataan saya menyinggung, mohon maaf. Saya sekali lagi mohon maaf, bukan bermaksud mengajari bapak-bapak dan ibu-ibu, kita hanya sharing, berbagi sedikit ilmu lah. Karena di dalam hadis Rasulullah juga, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Tolabul ilmi, saya kupas masalah tolaba sedikit. Tolaba, to-nya itu tarjud jahli. Kalau kita sudah tolabul ilmi, to-nya itu tarjud jahli, ketika kita duduk di suatu majelis ilmu akan menghilangkan kebodohan. To-nya itu tarjud jahli, menghilangkan kebodohan. Lamnya itu lain itu ketika kita mendapatkan ilmu di suatu majelis, kita akan lembut hatinya, menghilangkan kesombongan. Apa dihilangkan kesombongan? Dengan ilmu yang manfaat, dengan ilmu yang baik. Baknya, apa baknya? Ketika kita duduk di majelis taklim dan ketika kita duduk di tempat yang mulia, mendengarkan para ulama, fatwa-fatwa ulama, birrul walidain. Birrul walidain. Mungkin sewaktu kita masih muda, kurang begitu berbakti pada orang tua, ketika kita duduk di majelis orang tua, kita diampuni dosa-dosanya dengan kita duduknya di majelis. Itu kalimat tolaba, ilmu utak-atik. Kalau hadisnya mana Ustaz? Katik. Hadisnya mana? Katik hadisnya. Ilmu utak-atik. Menurut kiai, menurut guru aku seperti itu. Kalau salah, tanggung jawaban kiai itu ya. Kalau tanya hadisnya, katik hadisnya. Hadisnya tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.